Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1156. Setelah keluar dari lembah pedang, perasaan di hati Luo Xiu berkecamuk dan sulit ditenangkan. Dari ucapan penguasa Dao sejati Wuji, ia akhirnya mengetahui apa itu bencana besar yang sesungguhnya betapa mengerikannya bencana itu hingga dapat menghapus jejak sejarah, membuat orang tak dapat membayangkan seberapa dahsyat dan kejamnya bila bencana tersebut benar-benar pecah. Pemilihan pedang dari lembah pedang merupakan aturan di wilayah pedang Wuji, namun Luo Xiu sendiri sebenarnya tidak masuk ke lembah pedang untuk memilih pedang, melainkan untuk menemui penguasa Dao sejati Wuji secara langsung. Setahuku, adik memiliki sebilah pedang sakti. Ini kuberikan seutas asal muasal Dao pedang, cukup untuk meningkatkan tingkat pedangmu satu tingkat, demikian hadiah yang diberikan oleh kakak seperguruannya, Dugu, ketika Luo Xiu meninggalkan lembah. Dugu adalah seorang ahli pedang yang telah mencapai tahap akhir tingkat dewa tertinggi, asal-usul Dao pedang darinya mengandung makna yang sangat mendalam, membuat peningkatan tingkat pedang pembajak langit menjadi perkara yang mudah. Dengan begitu, pedang-pedang pembajak langit yang semula berada di tingkat senjata dewa kaisar tingkat 9, kini menjadi sebilah senjata kekaisaran, bahkan karena mengandung asal Dao dari seorang ahli dewa tertinggi, tingkat kekuatannya jauh melampaui kebanyakan senjata kekaisaran lainnya. Pedang pembajak langit adalah peninggalan dari Meng Xia, yang mengandung satu bagian dari hubungan Luo Xiu di kehidupan sebelumnya. Ia berharap kelak bisa mencapai kekuatan untuk menembus dan membalikkan aliran reinkarnasi, lalu mengembalikan pedang ini dengan tangannya sendiri kepada Meng Xia. Tuan muda, sudah selesai memilih. Di luar lembah pedang, Kong Wuqi dan Hu Qingqing telah menunggu sejak lama. Meski tampaknya Luo Xiu telah masuk cukup lama, namun sebenarnya aliran waktu di dunia ruang Wuji berbeda, jadi dari ia masuk hingga keluar, waktu yang terlewati tak sampai setengah batang dupa. Inilah pedangnya. Luo Xiu membalik telapak tangannya dan memperlihatkan pedang pembajak langit yang telah berevolusi. Semburat makna pedang yang dalam dan tajam menyebar dari pedang tersebut, seolah langsung menyentuh esensi dari Dao Agung. Sebagai seorang ahli pedang, Kong Wuqi sangat peka terhadap aura pedang, dan seketika itu juga ia menyadari keistimewaan luar biasa dari pedang tersebut. Tidak heran tuan muda bisa mendapat perhatian dari penguasa wilayah, sungguh seorang jenius yang tak tertandingi, sampai bisa mendapatkan sebilah pedang kekaisaran dari lembah pedang. Kong Wuqi memandang dengan penuh rasa iri. Ia sendiri meski telah mencapai tingkat dewa kaisar, tak pernah memiliki senjata setingkat itu. Saat ia berada di tingkat dewa raja, ia pernah masuk lembah pedang juga, dan pedang yang ia dapatkan saat itu menjadi pedang utama yang ia gunakan hingga kini. Kalau begitu, karena sudah memilih pedang, silakan ikuti aku, tuan muda. Mengikuti Kong Wuqi, Luo Xiu dibawa ke sebuah arena latihan pedang di wilayah pedang Wuji. Tempat tersebut sangat luas, dan di tengahnya terdapat sebuah panggung batu tinggi bernama panggung duel pedang arena tempat para murid wilayah pedang bertarung dan bertukar ilmu Dao pedang. Saat ini, hampir seluruh murid wilayah pedang telah berkumpul mengelilingi panggung duel pedang karena semua orang telah mendengar kabar bahwa posisi tuan muda wilayah pedang telah ditentukan. Selama ini, generasi muda saling berebut posisi tersebut, namun tak satu pun menyangka bahwa akhirnya posisi itu justru diberikan kepada orang luar. Dalam generasi muda wilayah pedang Wuji, tak sedikit yang telah mencapai tingkat dewa iblis tingkat 9, dan dari mereka yang terkuat terdapat 12 orang yang dijuluki 12 anak. Pedang Wuji nama yang cukup terkenal di dunia liar. Dari 12 orang ini, 10 diantaranya telah mencapai tingkat dewa raja, dan 2 sisanya berada di tingkat dewa iblis 9, tapi kekuatan mereka sebanding dengan dewa raja, jika tidak, mereka tak mungkin masuk dalam jajaran 12 anak pedang. Ketika Kong Wuqi membawa Luo Xiu masuk ke arena, puluhan pasang mata langsung tertuju kepadanya. Tatapan mereka bervariasi, dan sebagian dari mereka mengenali identitas Luo Xiu, karena semasa di dunia liar, ia memang telah menimbulkan cukup banyak kehebohan. Luo Xiu, seorang murid wilayah pedang Wuji melangkah maju dengan aura pedang yang mengoyak ruang di sekelilingnya. Luo Xiu mengenalinya Dugu Tianya, yang pernah mencoba merebut harta perang dewa darinya, namun akhirnya dikalahkan oleh Luo Xiu. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Dugu Tianya telah menembus ke tingkat dewa raja tingkat 9, sebuah pencapaian yang sangat cepat. Saat itu, Dugu Tianya berada di tingkat dewa iblis 8, sedangkan Luo Xiu masih di tingkat 6, dengan selisih 2 tingkat besar. Tapi sekarang, Luo Xiu berada di tingkat dewa iblis 9, Dugu Tianya di tingkat dewa raja, hanya berselisih 1 tingkat saja, dan perbedaan itu terus menyempit. Artinya, perkembangan kultivasi Luo Xiu lebih cepat dan kekuatannya tumbuh lebih pesat. Reinkarnasi dari Sang Tertinggi Agung.
Nama Luo Xiu bukanlah rahasia lagi bagi mereka yang tahu. Gelar sang tertinggi agung dalam sejarah zaman para dewa tertinggi telah meninggalkan jejak yang dalam dipuji dan dikagumi sebagai sosok jenius sejati, satu-satunya dalam ribuan zaman. Sesuai aturan, kau harus mendapatkan pengakuan dari semua murid generasi muda sebelum menjadi tuan muda, ujar Kong Wuqi di sisi Luo Xiu. Mengenai aturan ini, Kong Wuqi sudah menjelaskan sebelumnya pengakuan itu harus didapat melalui pertarungan, untuk menunjukkan kekuatan. Luo Xiu mengangguk tanpa banyak bicara, tubuhnya melesat dan mendarat di atas panggung duel pedang. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kalau kau memang pantas menjadi tuan muda, akulah yang pertama menantangmu. Seruan pertempuran yang menggelegar keluar dari tubuh Dugu Tianya. Sejak kekalahannya dulu, ia berlatih mati-matian, berharap suatu hari bisa mengalahkan Luo Xiu dengan tangannya sendiri dan memulihkan kembali keyakinan dalam jalur pedangnya. Aura pedang kuat menyelimuti Dugu Tianya, dan meski Luo Xiu bukan seorang ahli pedang murni, ia bisa merasakan bahwa pemahaman dan pencapaian Dugu Tianya terhadap dao pedang sudah sangat tinggi, benar-benar seorang jenius pedang sejati. Dia adalah keturunan langsung dari garis keturunan penguasa wilayah, Dugu, yang mewarisi darah para ahli tertinggi dalam dao pedang. Dugu Tianya sangat dihormati di antara generasi muda wilayah pedang Wuji, dan juga merupakan salah satu kandidat terkuat untuk posisi tuan muda. Maka, ketika melihat Dugu Tianya menjadi orang pertama yang maju, para murid wilayah pedang lainnya pun langsung memperlihatkan ekspresi antusias. Luo Xiu berdiri dengan tenang di atas panggung duel pedang, kedua tangan disilangkan di belakang punggungnya, menatap Dugu Tianya yang melangkah di udara ke arahnya dengan ekspresi datar. Dari sosoknya, Luo Xiu seolah dapat melihat bayangan Dugu Jianchen di masa mudanya. Ia dapat merasakan, meski Dugu Tianya ingin mengalahkannya, namun tidak memiliki niat membunuh, bukanlah orang yang pendendam, melainkan ingin membuktikan jalan pedangnya. Kultivasi Dugu Tianya berada di tingkat menengah Dewa Raja tingkat 9, namun Luo Xiu dapat melihat bahwa kekuatannya bisa menyaingi Dewa Raja tingkat 9 puncak. Jika ia belum menembus ke tingkat Dewa Iblis 9, tentu akan cukup sulit menghadapinya. Luo Xiu, dalam pertarungan ini aku akan membuktikan jalan pedangku. Dugu Tianya bukan orang yang banyak bicara, bahkan sebelum kata-katanya selesai, tubuhnya sudah melesat, dan di belakangnya muncul pancaran pedang yang menjulang tinggi seperti pilar cahaya, menembus awan, seakan-akan menjadi tiang langit. Inilah cerminan dari kekuatan penguasa dao pedang. Semakin agung jalan yang ditempuh, semakin megah aura yang terpancar. Selangkah kemudian, pilar pedang raksasa yang semula menjulang puluhan ribu meter itu tiba-tiba menyusut dengan cepat, hingga akhirnya terkondensasi menjadi hanya setinggi sekitar 3 meter di belakangnya. Meskipun kecil, karena sangat terkonsentrasi, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dan mengerikan dibanding bentuk aslinya. Dugu Tianya menganggap Luo Xiu sebagai musuh kuat sejati, maka sejak awal ia langsung mengerahkan kekuatan terbesarnya. Brak! Sekejap saja, Dugu Tianya telah tiba tepat di depan Luo Xiu. Pedang setinggi 3 meter itu kini berada di tangannya, dan ia menebaskan serangan tajam ke arah kepala Luo Xiu. Menara Huang, seru Luo Xiu pelan. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkumpul di atas kepalanya, membentuk bayangan menara Huang. Keras, serangan pedang Dugu Tianya yang luar biasa kuat dengan mudah membelah bayangan menara itu dan terus melaju ke kepala Luo Xiu. Lonceng ruang, pikir Luo Xiu, tak mengucap kata. Teknik Dewa Perubahan berevolusi lagi, mengumpulkan kekuatan hukum ruang, dan membentuk lonceng ruang yang padat, untuk mencoba menghentikan kekuatan pedang tersebut. Namun kekuatan serangan Dugu Tianya sangat menakutkan, menebas berkali-kali hingga semua lapisan ruang terkoyak. Kelang, dua teknik dewa berturut-turut ternyata tetap tidak mampu menahan serangan tersebut. Pedang setinggi 3 meter itu menebas kepala Luo Xiu, memancarkan suara seperti logam terbelah dan batu karang retak. Cahaya dewa yang menyilaukan memancar ke segala arah, menutupi seluruh panggung duel pedang, sehingga tidak seorang pun bisa melihat apa yang terjadi di atas sana. Banyak orang yang tak bisa menahan napas dan merasa tegang demi Luo Xiu, terutama mereka yang mengenal Dugu Tianya tahu betapa mengerikannya kekuatan pedang setinggi 3 meter itu. Sekali tebas bisa memecahkan kepala seorang dewa raja tingkat 9. Inikah tuan muda yang baru? Dengan kekuatan seperti itu berani-beraninya mengklaim gelar tuan muda. Perbedaan antara Dewa Iblis 9 tahap awal dan Dewa Raja 9 tahap menengah sangat besar. Jika dia sampai mati ditebas satu kali oleh Tuan Tianya, itu akan jadi bahan tertawaan. Cahaya dewa di atas panggung secara perlahan menghilang, semua orang menatap penuh harap, lalu melihat bahwa pedang setinggi 3 meter itu ternyata tidak membelah kepala Luo Xiu seperti yang mereka bayangkan, melainkan terpental tinggi oleh kekuatan balasan yang sangat kuat, membuat tangan Dugu Tianya terguncang dan hampir melepaskan pedangnya. Dao pedangmu memang tidak lemah, bisa menembus dua teknik dewa menara Huang dan lonceng ruang milikku, tapi tubuh fisikku lebih kuat, jadi pedangmu tetap tak bisa menembusnya, kata Luo Xiu datar. Dugu Tianya mendengus dingin, pedangnya kembali melesat, seperti badai yang menggila, menutupi tubuh Luo Xiu dari segala arah. Luo Xiu tidak membalas, membiarkan serangan itu menghujani dirinya.
Tubuhnya diselimuti 99 lapis simbol formasi, diperkuat dengan dao kekosongan, dengan mudah menyerap dan menetralkan sebagian besar serangan. Tubuh fisik yang luar biasa. Dia baru Dewa Iblis 9 awal, tapi tubuhnya, apakah sudah ditempa menjadi tubuh Dewa Kaisar tingkat 9? Banyak yang terkejut, menyempurnakan tubuh fisik hingga tingkatan Dewa Kaisar, berarti kekuatan tubuhnya saja sudah cukup untuk menghadapi para ahli Dewa Kaisar. Di antara generasi muda wilayah pedang, Wuji, belum ada satupun yang mampu menyempurnakan tubuh hingga tingkat itu. Tianya, bakatmu di jalan pedang memang tinggi. Masih ingat serangan apa yang kugunakan saat mengalahkanmu dulu? Luo Xiu tersenyum pelan. Hari ini akan kutunjukkan lagi. Seberapa banyak yang bisa kau pahami, itu tergantung pada kecerdasanmu sendiri. Sambil berkata demikian, Luo Xiu mengangkat satu jari. Ia tidak menggunakan senjata apapun, karena bagi dirinya yang sekarang, menggunakan senjata untuk menghadapi Dugutianya hanya akan dianggap merendahkan lawan. Terbang dewa. Dalam sekejap, cahaya terang berkumpul di ujung jarinya, membentuk cahaya keabadian. Cahaya ini memancar dan membubung tinggi, seolah-olah sesosok dewa yang menembus langit, melesat menembus 9 langit. Terbang dewa adalah sebuah teknik abadi. Teknik ini dapat diintegrasikan dalam serangan, dan bila dikombinasikan dengan jalan pedang, akan menjadi teknik pedang abadi terbang. Bersambung.